kali ini berubah-ubah banget, kayak sifat dia. Iya, rebahan dan main game saja. Tapi menurut Kak Abel, literasi itu apa sih Kak Abel? Nah, ini adalah tampilan saat kita mau bermain. Salam literasi. Kak Cinara lagi ngapain sih? Kok asik banget? Aduh, bentar-bentar nih Kak Abel. Asik banget sih Kak Cinara sih. Aduh, maaf nih Kak Abel. Aduh, saking Ya, serunya nggak apa-apa, sampai nggak. Kak. Pakai dulu Kak Abel. Oke, Kak. Nah, sebelum itu kita sapa dulu nih teman-teman kita di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, every two, every three. Kenalin, aku Cinara Hemalina Ramdhani, host yang paling spektakuler. Gimana nih kabar kalian selama pandemi? Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena musim kali ini berubah-ubah banget, kayak sifat dia. Iya. Teman-teman, ngomong-ngomong nih ya, kalian pasti pada suka main game kan? Nah, kebetulan banget nih, gestar kita kali ini adalah pembuat aplikasi game. Oke, langsung aja kenalin. Halo Kak Abel. Halo Kak Cinara. Sapa dulu teman-teman di sana. Kenalin ya teman-teman, namaku Abelia Agustin, bisa dipanggil Abel ya. Oke Kak Abel, apa kabar selama pandemi? Wah, alhamdulillah Kak, saya baik sekali. Saya selalu masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih kabar Kak Cinara sendiri? Apa masih galau seperti tadi malam? Enggak dong, alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Oke. Oh Kak Abel, mau tanya nih, gimana kabarnya Kak Abel? Apakah nggak bosen gitu Kak Abel selama pandemi ini? Soalnya ya, kebanyakan pelajar-pelajar di luar sana itu mulai bosen dengan pelajaran, apalagi berprestasi itu udah mulai malas. Gimana nih cara solusi untuk meningkatkan Itu ya Iya. Kak, berprestasi pada siswa sekarang. Iya, Benar sih yang dikatakan Kak Cinara sekarang. Musim pandemi COVID-19 ini sangat memprihatinkan sekali. Dimana kita sebagai generasi muda saat ini itu hanya berdiam diri di rumah, terjebak dalam zona nyaman. Kita hanya rebahan dan main game saja. Aduh, merasa tertampar saya nih Iya, Kak Abel. Kak. Semangat berprestasi pun lemah ditelan oleh keadaan. Jadi di sini kita sebagai generasi muda saat ini tuh harus membangkitkan semangat berliterasi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, salah satu caranya itu dengan menjalankan dua kewajiban kita sebagai pelajar Kak, yaitu tetap belajar dan berprestasi Kak. Nah, tentunya dengan berliterasi ini akan mempermudah langkah kita Kak. Oh, bener banget, jadi harus terus berprestasi gitu Iya, ya, betul meskipun di banget masa Kak. pandemi. Iya, betul. Tapi menurut Kak Abel, literasi itu apa sih Kak Abel? Menurut pandangan saya ya Kak, literasi itu merupakan suatu kemampuan dan keterampilan individu. Keterampilan individu untuk membaca, menulis, berhitung, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari Kak. Nah, banyak orang ya Kak ya, yang mengira literasi itu hanya membaca buku. Padahal literasi sendiri ini memiliki arti yang sangat luas sekali Kak. Nah, contohnya itu saat kita di alam ya, kita memperhatikan alam itu kan, itu kita itu sudah dikatakan sudah berliterasi Kak. Jadi tidak hanya membaca buku saja. Jadi bukan hanya membaca buku aja ya Kak Abel ya. Iya, mengamati, membaca alam sekitar, itu juga Iya. bisa disebut literasi ya Kak Abel. Betul banget. Contohnya ya Kak, misalnya kita di taman ya Kak, Iya. terus melihat pohon. Nah, pohon itu daunnya itu jatuh semua, beruntuhan. Nah, pasti di pikiran kita itu berpikir, wah itu daunnya kok jatuh, mungkin nggak pernah disiram. Nah, itu juga disebut kita sudah berliterasi. Jadi literasi itu mudah. Setiap hari kita sudah dikatakan berliterasi Kak. Oh gitu ya. Terus kondisi literasi pada masa pandemi ini gimana sih menurut Kak Abel? Tentunya sebelum masa pandemi COVID-19 saja, kondisi literasi di Indonesia sudah sangat lemah. Apalagi di masa pandemi COVID, iya kan Kak? Iya, Pasti lemah sekali. Nah, Indonesia sekarang itu darurat literasi. Nah, kemampuan minat baca masyarakat Indonesia saat ini itu sudah berada di tahap kritis banget Kak. Nah, apalagi sesuai survei PISA pada Iya. tahun 2016 itu mengatakan bahwa Indonesia itu berada di posisi yang sangat lemah, yaitu
64 dari 70 negara kak. Wah, sangat memprihatinkan sekali ya, Kak. Iya betul banget kak, memprihatinkan sekali. Dan penyebab dari lemahnya literasi di Indonesia ini apa sih, Kak Abel? Kalau menurut aku ya kak, Iya. tentunya itu karena minat baca masyarakat Indonesia yang semakin melemah kak. Nah, kita lihat ya anak generasi sekarang, lihat buku saja enggan untuk mengambil, enggan untuk membacanya. Mendengar kata membaca aja sudah males mereka. Apalagi di musim pandemi ini kan semua orang itu hanya berdiam diri di rumah, sudah males serba semuanya. Nah, selain itu juga akibat jumlah perpustakaan yang sangat minim sekali dan tidak modern. Nah, tentu dengan perkembangan IT, teknologi IT yang tidak dimanfaatkan dengan baik juga akan mempengaruhi lemahnya literasi di Indonesia, Kak. Maksud dari kemajuan IT itu gimana sih, Kak Abel? Maksudnya gini, Kak. Sekarang kan sudah masuk di masa modern, masa teknologi 4.0, Kak ya. Pasti teknologi yang ada di Indonesia itu sudah semakin canggih, semakin berkembang. Nah, jika media untuk berliterasi di Indonesia itu tetap memanfaatkan teknologi zaman dahulu, tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak ada perkembangan, maka minat masyarakat Indonesia untuk mengaplikasikan teknologi itu kan semakin berkurang, sudah merasa jenuh dengan alasan teknologinya masih kudet, nah belum mengikuti zaman. Nah, kan generasi muda saat ini itu kan lebih suka dengan zaman-zaman sekarang, Kak. Ya, lebih modern. Iya, jadi kita sebagai generasi muda itu harus mencari terobosan baru yang mampu berdaya saing di teknologi 4.0, Kak, yang mampu membangun negeri sehingga semangat literasi masyarakat Indonesia itu mulai bangkit kembali, Kak. Jadi kurang bisa mengikuti zaman gitu ya. Iya, Tapi betul. apakah berpengaruh sama literasi itu, Kak Abel? Ya, tentu sekali berpengaruh, Kak. Kan apalagi anak muda sekarang itu kan suka sekali dengan model-model sekarang gitu. Tidak suka dengan kudet gitu kuno. Iya. Ya. Terus solusinya untuk meningkatkan semangat literasi di Indonesia ini apa saja, Kak Abel? Kalau menurut pandanganku ya, Kak, saya Ya. mempunyai 4 langkah ini Wih, yang apa aja itu, Kak Abel? mampu berdaya saing di teknologi 4.0 untuk meningkatkan semangat literasi pada masyarakat Indonesia, Kak. Nah, yang pertama itu menciptakan perpustakaan modern dan digital, Kak. Apa sih perpustakaan modern sama digital itu? Kak pasti penasaran ya, Kak. Iya, Nah, banget banget. perpustakaan modern ini itu kayak perkembangan dari perpustakaan yang ada di sekolah maupun desa ya, Kak. Tapi di perpustakaan modern ini fasilitas semuanya itu sudah berkembang gitu, Kak, sudah semakin canggih. Contohnya ya, di dalam perpustakaan ini ada absensi. Nah, absensi itu tidak menulis di buku, tapi sudah lebih canggih. Ada suatu alat, di situ kita bisa menempelkan NISN kita. Jadi di situ kita itu sudah terabsensi telah berkunjung ke perpustakaan itu, Kak. Dan fasilitasnya itu tidak hanya buku saja, Kak, tapi ada komunitas kelas di mana di situ itu kita bisa membagikan e-book ke dalam komunitas kelas itu. Contohnya itu ada e-book yang dibuat oleh Pak Yusuf Haliputro. Nanti itu di-share di grup itu dan bisa dibaca oleh siswa-siswa maupun masyarakat Indonesia. Wah, keren banget ya, Kak Abel. Jadi Iya. lebih mudah, nggak perlu datang ke perpustakaan. gitu ya, Kak Iya, Abel. sambil di rumah itu gitu aja. Nah, kalau perpustakaan digital ya, Kak, ini yang dikatakan Kak Cinara, tidak perlu datang ke perpustakaan, lebih mudah. Nah, perpustakaan digital ini bisa diakses melalui website secara online, Kak. Jadi bisa bentuk blog, bisa bentuk blog ya. Nanti di situ itu kita menceritakan pengalaman kita maupun cerita, atau kita bisa membuat cerpen terus diposting di blog, nanti orang lain bisa melihatnya, dan kita itu tidak perlu datang ke perpustakaan, cukup hanya mengakses lewat website. Kita bisa berliterasi, Kak, di mana saja dan kapanpun. Wah, mantap sekali. Nah, Iya. yang solusi kedua nih, Kak Abel, apa saja? Solusi yang kedua ya, Kak, kita bisa mengadakan kompetisi berbasis literasi, Kak. Bisa mengadakan kompetisi di masa pandemi seperti ini, Kak Abel? Ya, tentu saja bisa dong, Kak. Kalau kita generasi yang produktif, pasti bisa mencari terobosan baru. Nah, contohnya itu kita membuat kompetisi berbasis literasi dengan online, Kak. Kan sekarang itu semua zamannya kan sudah serba online semuanya kan, Kak. Iya, benar. Jadi kita itu membuat kompetisi secara online, di mana bisa diikuti oleh semua siswa maupun masyarakat Indonesia melalui sosial media seperti ada Instagram, WA, Facebook, YouTube, dan lainnya kan ya, Kak. Jadi kemarin ya, Kak, kita mengadakan lomba online, Kak, juga untuk memperingati misalkan Hari Kemerdekaan. Kita mengadakan lomba itu menulis cerita, lomba cerpen, biblio battle, dan masih banyak lomba lagi, Kak.
Mantap, ide yang sangat menarik banget Iya, ya itu. betul. Jadi kita bisa tetap berprestasi meskipun di masa pandemi. Iya, jadi kita masih jadi siswa produktif dengan berliterasi. Oh, terus ini solusi yang ketiga nih Kak Amel. Solusi yang ketiga ya Kak, dengan memfasilitasi wifi gratis, bisa di desa maupun di sekolah maupun di kantor. Jadi ketika kita bertempat dimanapun, jika ada wifi gratis kan kita bisa mengakses website, bisa Iya. mengakses apa sesuatu yang dilakukan secara online. Contohnya itu kita bisa membaca berliterasi melalui blog yang sudah disediakan dengan wifi gratis tersebut. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan apa kayak nggak mau beli paketan gitu Kak, Iya. maunya numpang wifi gratis Iya. doang. Iya. Terus dengar-dengar Kak Abel ini bersama teman-teman tim Spanik juga membuat aplikasi game Iya. yang cukup menarik. Ini masuk solusi yang keempat ya Kak. Oh, Itu bisa kita itu menciptakan aplikasi game online ya Kak. Jadi apa ya, aplikasi sekarang anak zaman sekarang itu kan pasti lebih suka dengan game-game online. iya. Jadi kalau kita itu membuat terobosan baru game online, pasti peminatnya itu banyak kan Kak. Dengan game online itu bisa dibuat untuk berliterasi. Ya kemarin itu saya bersama tim Spanik kami ya, itu membuat aplikasi game online yang diberi nama Game Tanggal Literasi Kak. Tentunya ini gamenya itu tidak beda dengan game yang dimainkan kakak tadi. Itu kan Iya. game ML ya Kak, Iya. hanya dibuat gabut-gabut kalau ditinggalkan pacarnya gitu ya. Tapi di sini kami membuat aplikasi game yang tentunya beda dengan yang lain, yang memiliki manfaat ganda, bisa dijadikan sebagai media pendidikan dan juga media hiburan. Nah, aplikasi game ini itu berbasis dari buku yang sudah dibaca oleh siswa maupun masyarakat Indonesia Kak. Wah, keren banget itu, berarti harus dikembangkan untuk meningkatkan daya cinta pada daya literasi, apalagi Iya. teknologi 4.0 Kak. Jadi saat kita bermain aplikasi game ini itu gimana ya Kak? Sambil belajar juga bisa bermain juga. Jadi rasa jenuh itu akan hilang dengan bermain game itu. Jadi tidak hanya fokus belajar, jadi bisa bermain sambil belajar, menghafalkan gitu. Jadi apa ya, di teknologi 4.0 itu kita harus membuat terobosan baru. Jadi kita itu meningkatkan semangat literasi di teknologi 4.0 itu harus menyesuaikan. Iya, menyesuaikan Ya, zamannya. iya, gitu ya. bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, perkembangan teknologi yang baik. Betul sekali Kak Abel. Iya. Aku kepo deh sama aplikasinya, boleh coba nggak? Oh, tentu saja boleh dong Kak. Ini ya Kak. Nah, sebelumnya kita buka aplikasi ini, namanya Game Tanggal Literasi ya Kak. Kita buka. Nah, untuk teman-teman ya, ini adalah tampilan pertama dari game yang sudah kami buat. Di sini tampilan pertama itu berisi jumlah pemain. Jumlah pemain ada yang pertama itu 2 pemain, 3 pemain, 4 pemain. Kita coba main ya Kak ya. Iya. Jadi kita pilih 2 pemain Oke. ya, kita pilih 2 pemain. Kemudian kita tekan next. Nah, kemudian tampilan yang kedua berisi nama pemain yang pertama dan kedua. Di sini kita isi ya Kak. Adelia Agustin dan juga Sinara. Setelah kita isi nama pemain, kita ketik play. Nah, ini adalah tampilan saat kita mau bermain game. Nah, setelah itu langkah selanjutnya itu kita melempar dadu. Nah, melempar dadu ini sesuai dengan gilirannya ada di atas ini ya. Ada giliran Adelia lempar dadu. Jadi ini Kak, konsepnya itu seperti bermain ular tangga gitu ya Kak. Oh, iya iya. Ada tahu. lempar dadu dan ada apa yang berjalan itu Kak. Nah, sekarang waktunya saya ya Kak yang lempar Ya. dadu. Jadi saya lempar. Nah, ini saya mendapat angka dadu 5 dan setelah lempar dadu, ini kudanya itu akan secara otomatis berjalan dengan sendirinya Kak. Oh, gitu. Nah, ini saatnya Kak Cinara yang lempar dadu. Oh, iya iya. Ini ya guys. Dapat berapa Kak? Oh, dapat 4. Nah, ini nanti otomatis akan berjalan dengan sendirinya. Nah, gini Kak. Ini kan Kak Sinara dapat pelangi ya. Wah, Ini iya, konsep gimana mainnya itu? itu gini Kak. Misalkan kita dapat pelangi. Nah, itu kan pastinya naik seperti di ular tangga ya. Kalau kita Tangga. dapat tangga dia Iya. akan naik, kalau dapat ular itu kita akan Turun, turun. Nah, iya. ini kan kita dapat pelangi. Nah, pelangi. Nah, saat kita dapat pelangi itu di situ kita itu mendapatkan pertanyaan.
Nah, pertanyaan itu diambil dari buku-buku yang sudah kita baca, e-book maupun blog ya Kak. Nanti di situ akan ada ini kalimat gini, selamat Anda berkesempatan untuk naik pelangi, jawab pertanyaan berikut ini. Nah, kalau kita bisa menjawab, maka kita akan naik ke atas. Kalau kita tidak bisa menjawab, maka kita akan tetap di situ Kak. Nah, ini coba Kak silakan dapat. Ini apa ini pertanyaannya? Siapa pengarang buku Pelajaran Hidup Sebelum dan Sesudah Mati? Nah, ini tuh kita bisa jawab ya. Misalkan kita ini ngasal aja ya guys. Jawaban Anda salah, Anda tidak jadi naik. Jadi ini kita tetap di sini. Terus yang kedua ada petir. Oh ya, petir. Kalau kita bertemu petir itu juga ada pertanyaan. Nah, kalau kita itu bisa menjawab pertanyaan, maka otomatis kita akan tetap di situ, tidak turun. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan, maka kita akan turun Kak. Sama kayak ular gitu ya Kak? Iya, jadi konsepnya itu seperti permainan ulang tangga Kak. Kita coba mainan Kak. Iya. Ini saatnya aku ya. Iya. Nah ini Kak, finishnya jika kita siapa dulu yang mencapai finish, maka dia yang akan menang Kak. Jadi itu permainannya, bisa sambil belajar berliterasi dan juga bermain game. Oh gitu ya Kak Bel. Iya. Oh, ngomong-ngomong ini udah lama banget nih Kak Bel kita sharing-sharingnya. Iya, betul ya, banget. sudah mau. Sama-sama Kak. Besok undang lagi Kak. Siap. Iya. Dan mungkin ada pesan buat teman-teman kita di sana. Oh ya, untuk generasi muda di rumah, untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kita, ayo budayakan literasi untuk membangun negeri. Ingat ya, jika ruang tidak ada sebuah buku, maka seperti tubuh tanpa jiwa. Jika hidup kita tanpa buku, seperti ruangan redup yang tak berlampu. Jadi, terus semangat berliterasi. Tetap semangat dan jangan menyerah. Pergi ke pasar bersama Lani, di tengah jalan bertemu Pandu. Cukup sekian sampai di sini. Sampai jumpa dan jangan rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.